Itu harapan dari kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga tansah dan selalu eling lan waspada. Apa yang pernah kita diskusikan bersama, bahwa pemimpin yang dipilih alam, pemimpin yang dipilih bumi ini adalah pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan golongan, keluarga, maupun pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama membicarakan tentang suatu tema, ego Jokowi yang belum pernah kalah dapat menjadikan kesombongan dan lupa diri. Ini yang sebenarnya menjadi suatu tanda tanya pada diri kami sendiri. Sewaktu seorang pemimpin belum pernah kalah di dalam hajat politiknya. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah munculnya suatu ego, suatu kesombongan dan lupa diri untuk terus berupaya mempertahankan kekuasaannya. Kita berharap bahwa Pak Jokowi tetap eling lan waspada. Jangan kemudian berjalan terlalu jauh. Karena kadang tidak semuanya ambisi daripada kiri kanan itu sesuai dengan kodrat daripada alam dan jagat ini. Coba dilihat sewaktu Pak Harto. Alangkah indahnya Republik yang kita cintai ini, seandainya Pak Harto itu lengser tahun 1997. Tetapi karena masukan dari kiri kanannya, terutama orang-orang dekatnya, sehingga kemudian Pak Harto terus pengen menjabat jadi Presiden Republik ini. Dan ternyata siapa yang berkhianat? Yang berkhianat adalah orang yang saat itu selalu mengatakan dirinya orang yang paling mendukung Soeharto saat itu. Kami melihat bahwa ada suatu ambisi yang sudah di luar suatu kontrol. Ambisi yang sudah kebablasan. Saya kemarin baru saja melihat kembali sebuah judul lagu yang dikarang oleh Prananda Prabowo, putra daripada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan itu dibuat tahun 2015. Saya saat mendengarkan lagu itu, saya tertegun. Saya kaget. Kenapa Prananda Prabowo sebagai putra Megawati Soekarno Putri dan cucu Presiden Soekarno sudah melihat tanda-tanda pengkhianatan tersebut. Dan sekarang ini setelah 8 tahun lagu itu kemudian
diputar kembali, diutarakan kembali, dan berbeda situasi dan kondisinya. Kita bersama-sama bisa lihat apakah tidak menyakitkan bagi diri kita seorang pemimpin ketika dituding sebagai pengkhianat. Apakah tidak ada kehormatan lagi ketika sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dulu pernah bersama-sama sudah mulai mengatakan bahwa kita ini pengkhianat. Bapak Presiden yang saya hormati, tidak ada suatu penghargaan di dunia ini, apalagi ketika sebagai seorang pemimpin negara, kecuali nama baik, nama yang mulia, nama yang bersih, nama yang selalu diingat, nama yang terpatri di dalam sejarah, dan nama yang paling kemudian akan menjadikan anak turun kita kena imbas yang usia waktunya bukan hanya puluhan, bahkan ratusan tahun atau ribuan tahun. Itu adalah stempel sebagai seorang pengkhianat. Saya pastinya sangat prihatin dengan kondisi sekarang yang terjadi. Saya pastinya berpikir luas bahwa ada sesuatu yang mesti harus diselamatkan kepada bangsa ini. Ada sesuatu yang lebih penting daripada negara ini, daripada ego-ego dan keinginan-keinginan yang hanya berebut kekuasaan, meninggalkan suri toladan daripada para pemimpin-pemimpin kita, meninggalkan apa yang sudah kemudian diinginkan, diharapkan, dan dicita-citakan oleh para pendiri-pendiri republik ini. Apakah kita sebenarnya tidak sama-sama malu? Apakah sebenarnya Mas Prananda Prabowo dan pendukung-pendukungnya yang dulu juga menikmati ketika Jokowi ini berkuasa, sekarang sampai sekarang ini, mereka sekarang menuding seperti itu. Tetapi juga kemudian, apakah Pak Jokowi dan pendukung-pendukungnya juga tidak merasa malu ketika ada istilah tersebut? Kita sendiri yang tidak pernah mendapatkan manisnya suatu kekuasaan merasa malu ketika ada tudingan bahwa Kepala Presiden Republik Indonesia dianggap berkhianat. Ada sebuah bahasa bumi, mituhu miharahana janatamu, umarahana janatami, taka miharahanatu. Karena disitulah nantinya sejarah akan mencatat nama besarnya. Sewaktu pemimpin belum menyadari bahwa kehormatan dan kewibawaannya sudah kemudian dibelokkan oleh kanan dan kirinya, maka kemudian sejarah keterpurukan akan menghampirinya. Saudara-saudara, dari bahasa bumi tadi terlihat bahwa Pak Jokowi terpengaruh oleh kiri kanannya. Dia sebenarnya didorong untuk kemudian dijatuhkan. Dia kemudian ditinggikan, sebenarnya tujuannya adalah untuk kemudian menjatuhkan. Dia diangkat-angkat, tapi sebenarnya tujuannya adalah
untuk dijatuhkan. Saya hanya bisa berharap dan menghimbau kepada kiri kanan Presiden. Sudahi cara-cara yang seperti itu. Sudahi cara-cara yang tidak tepat. Karena dampak daripada ambisi dan peristiwa-peristiwa seperti ini bukan hanya Bapak dan Ibu yang kemudian sekarang ini mendampingi Presiden Jokowi yang nanti kena dampaknya. Tapi bangsa ini akan kemudian kena dampaknya. Bangsa ini yang kena dampaknya bukan hanya kita sekarang ini, tetapi anak turun kita. Ingatlah, bangsa-bangsa lain dan negara-negara lain sudah maju ke depan. Mereka bersatu sebagai suatu bangsa dan suatu negara. Mereka bangga terhadap bangsanya, mereka bangga terhadap negaranya. Tetapi hari ini kita semuanya masih carut-marut berdebat dan meninggalkan kewibawaan serta kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita malu. Kita seharusnya bisa introspeksi dan kita bersama-sama mawas diri bahwa ada yang lebih besar, ada yang lebih utama daripada suatu kekuasaan dan tujuan dari segala cara untuk mencapai kekuasaan itu, yaitu martabat, kehormatan, dan harga diri bangsa negara. Presiden yang saya hormati, ada pesan dahulu yang disampaikan oleh Sri Sultan Pakubono XII bahwa harus menjaga kehormatan dan kewibawaan serta martabat bangsa dan negara. Sri Sultan Pakubono XII adalah raja yang dilantik 2 bulan sebelum Republik ini merdeka. 14 hari kemudian menyerahkan kedaulatan dan kekuasaannya untuk bangsa yang dia hargai, untuk republik yang dia cintai, walaupun dia harus kemudian mengorbankan dirinya dan kekuasaannya, bahkan keluarganya. Saya tahu saat itu dia dicela dan disalahkan oleh kiri kanannya. Tapi nanti sejarah akan menjawab, sehingga suatu hari di tahun 2004, beliau menerima penghargaan sebagai Bapak Spiritual Perdamaian Dunia. Itu harapan dari kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga tansah dan selalu eling lan waspada. Apa yang pernah kita diskusikan bersama, bahwa pemimpin yang dipilih alam, pemimpin yang dipilih bumi ini adalah pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan golongan, keluarga, maupun pribadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.